balik lagi sama saya Amel dan Felis. Di mana kita, Fel? Leiden. Ya, Leiden. Kota Leiden merupakan kota yang kita kunjungi setelah Middelburg, dan kota Leiden itu terkenal dengan museumnya dan terkenal dengan universitasnya, dan karena itu kota Leiden juga disebut sebagai kota studi. Penasaran dengan suasana kotanya? Yuk, mari ikuti kami. Sekarang kita sudah mulai memasuki kotanya Leiden. Sekarang kita ada di jembatan, dan air atau sungai yang ada di sebelah kanan saya ini adalah sungai Oude Rijn namanya. Jadi Oude itu berarti tua, sungai Rijn yang tua. Karena nanti di Leiden akan ada pertemuan antara Oude Rijn, sungai tua, dan New Rijn, nama sungai yang baru. Nanti kita lihat pertemuannya. Sekarang kita ada di depan Eva van Hoogeveenhof. Seperti yang kalian pernah lihat di Haarlem, di Leiden juga banyak sekali hofjes, yaitu tempat untuk orang-orang yang tidak menikah, pria atau wanita. Dan di Leiden sendiri ada sekitar 35 hofjes, dan hofje yang tertua berusia 500 tahun dan yang paling baru berusia 85 tahun. Ciri khas dari hofjes adalah di tengah-tengah bangunan ini ada taman, terus dikelilingi kanan dan kiri oleh rumah-rumah yang kecil-kecil, seperti yang kalian lihat di video ini. Sekarang kita ada di depan gedung yang di belakang saya ini.
namanya gedung Akademi van Leiden yang ada torennya. Sebenarnya ada cerita yang lumayan menarik di balik gedung ini, dan itu berhubungan dengan sejarah dari kota Leiden. Jadi pada zaman dahulu bangsa Spanyol berkuasa di Belanda, dan karena kebanyakan Spanyol beragama Katolik, jadi semua orang yang tinggal di Leiden pun harus beragama Katolik. Namun kemudian direbut kembali oleh Willem Oranje. Karena Willem Oranje berbasis beragama Protestan, maka kembali orang-orang di Leiden beragama Protestan. Tapi bangsa Spanyol berpikir kita harus berebut kembali Leiden. Jadi pada tahun 1573 bangsa Spanyol kembali mengepung Leiden. Jadi pada zaman dulu itu kota itu dikelilingi oleh tembok. Nah, bangsa Spanyol ini dia mengepung di sekitar tembok semua. Jadi orang yang tinggal di Leiden tidak bisa keluar, sehingga mereka harus bertahan dengan bekal makanan yang mereka terima. Dan pengepungan ini berlangsung selama 11 bulan, hampir setahun. Karena itu hampir 30% penduduk di Leiden kelaparan dan meninggal 30%. Namun setelah itu bangsa Spanyol berpikir kayak sepertinya tidak berhasil, jadi mereka mundur. Dan di saat itu penduduk Leiden merdeka, ya bahasanya itu ada istilahnya di sini Leiden's Onset. Itu pada tanggal 3 Oktober yang diperingati. Dan pada saat bangsa Spanyol pergi, orang yang tinggal di luar tembok membantu orang yang tinggal di Leiden dengan memberi makanan, yaitu berupa broth atau roti dan fish atau ikan. Jadi setiap tanggal 3 Oktober di Leiden diperingati dengan mereka memakan roti dan fish yang berupa haring. Kemudian Willem Oranje berpikir ingin memberi sesuatu kepada Leiden, yaitu berupa kado. Jadi gedung ini diberikan oleh Willem Oranje kepada Leiden sebagai universitas yang tertua di Belanda. Dulunya gedung ini adalah merupakan kloster. Universitas Leiden ini sebenarnya kalau dirunut ke belakang tidak tertua di Belanda, karena dulu pada zaman dahulu Belgia itu ada kota namanya Leuven, merupakan bagian dari Belanda. Dan di Leuven sendiri ada universitas yang bernama Leuven University, itu yang tertua. Tapi karena Belanda dan Belgia sudah berpisah, maksudnya udah mereka masing-masing, jadi ya sekarang di Belanda Leiden sebagai universitas tertua di Belanda. Hortus Botanicus, letaknya ada di sebelah gedung Akademi yang barusan saya jelaskan tadi. Hortus Botanicus ini merupakan taman yang dikelola oleh Universitas Leiden sendiri. Jadi di taman ini mereka mengumpulkan berbagai macam tanaman di seluruh dunia, dan koleksi ini digunakan oleh mahasiswa Leiden untuk penelitian. Seperti contohnya untuk bagaimana mereka membuat obat, itu kan dilakukan setelah melakukan penelitian berkali-kali. Nah, tempat ini digunakan sebagai bahan penelitian untuk mahasiswa Leiden. Kalian bisa lihat di dalamnya. Kalau mau masuk ke museumnya atau ke tempat penelitiannya bisa masuk, tapi harus bayar. Kita lihat di dalamnya aja. Mari.
gereja di belakang saya ini. Sesuatu yang mencolok dari gereja ini adalah tidak ada toren atau menara gerejanya. Sepertinya pada zaman dahulu gereja ini kebakaran sehingga torennya rusak atau bagaimana sehingga sampai sekarang tidak dibangun lagi. Ya jadi sepertinya seperti unfinished work. Ya, sekarang kita ada di Leiden tentunya. Saat ini saya berada di zebra path yang ada di belakang saya ini. Di tengah-tengahnya ada batu. Ini melambangkan simbol dari kota. Yang menarik dari batu ini adalah dia berbentuk segi 6. Pada zaman dulu digunakan untuk menghukum orang. Jadi pencuri atau penjahat lainnya dihukum di tengah-tengah batu yang berbentuk segi 6 tersebut, dan ya saya nggak tahu hukuman apa yang diterima pencuri pada zaman dahulu. Lumayan menarik sih. Kalau dilihat dari letaknya batu ini adalah karena berdekatan dengan Stadthaus yang ada di sebelahnya. Jadi Stadthaus itu adalah pemerintah kota dari Leiden. Penasaran dengan bentuk Stadthausnya kota Leiden? Yuk kita lihat. Sekarang kita ada di depan Stadthaus Leiden yang sudah berusia 400 tahun yang lalu. Stadthaus ini pernah kebakaran pada 100 tahun yang lalu. Ada cerita unik yang ada di balik Stadthaus ini adalah di saat kebakaran itu musim winter dan pemadam kebakaran airnya itu membeku. Jadi sebenarnya ya useless karena ya mau dipadamkan apinya tapi air yang disemprotkan itu pada membeku semua karena pada saat itu suhunya adalah minus 18 derajat. Ya, kita ada di Korenbrug. Di belakang saya ini ada 2 gedung. Pada zaman dulu gedung ini digunakan untuk tempat penjualan gandum. Lucu ya, di Belanda itu gedung-gedung tempat penjualan gandum, tempat penjualan ikan tuh ada fungsinya sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa zaman dulu jadi satu kompleks. Burg van Leiden. Burg maksudnya adalah bahasa Indonesianya bukan jembatan tapi benteng. Ini dibangun oleh manusia, bukan terbentuk oleh natur. Dibangun pada zaman Romawi, jadi usianya sekitar udah 1000 tahun yang lalu. Di Heuvel, di perbukitan ini dibangun sekelilingnya dengan tembok.
Maksudnya adalah waktu zaman dulu digunakan untuk melindungi orang yang tinggal di Leiden. Jadi kalau ada musuh, ya mereka sudah tahu dulu, jadi mereka bisa mempersiapkan. Lumayan menarik sih, apalagi kalau kita ke atas, kita akan bisa lihat suasana kota Leiden dari atas, dan kalau memang bisa lihat ada pertemuan antara sungai Oude Rijn dan Nieuwe Rijn. Penasaran dengan pemandangan dari atas? Yuk, ikuti kami. West side girl going to an east side bar. West side girl going to an east side bar. Well, no damn good can come of this. Those west side lips and an east side kiss. West side girl going to an east side bar. Well, tonight it's gonna all hang out with someone's in without a doubt. Well, west side girl's going to an east side bar. Buckshot bomb, sugar baby on the prowl. Buckshot bomb, sugar baby on the prowl. The music's playing loud as hell, her motivation is hard to tell. Buckshot bomb, sugar baby on the prowl. Setiap kota di Belanda ada gedung ini. Fungsi dari gedung ini adalah untuk tempat penjualan keju. Dan dua gedung di bangsa ini dibangun oleh arsitek yang terkenal di Belanda pada zaman 17 pada abad 17 oleh Peter Toth. Bisa dilihat ya bahwa gedung ini sangat indah karena dibangun atau didesain oleh arsitek yang terkenal pada zaman itu. Scooter D's getting cruder by the hour. Scooter D's getting cruder by Sekarang the hour. kita ada di depan, atau bukan di depan ya, di atas sungai Rijn di Leiden, dan sungai ini merupakan pertemuan antara dua sungai, yaitu sungai Nieuwe Rijn ada di sebelah kiri saya, dan di sebelah kanan saya adalah sungai Oude Rijn. Jadi mereka dua sungai ini bertemu menjadi satu. Itu salah satu keunikan di Leiden yang bisa kalian lihat jika kalian Told me east side hickeys are staring and winking at the west side chick. Scooters getting ruder by the hour. Well, tonight it's gonna all hang out. Someone's in without a doubt. Well, west side girls going to east side bar. Ya, sekarang kita masih ada di Leiden dan kita ada di depan gedung, bukan gedung ya, gereja namanya Hartenburg Kerk. Kalau dilihat dari sekilas sepertinya bukan bangunan gereja ya, karena ada pilar-pilarnya. Dan ini adalah gereja Katolik. Jadi
Jadi pada waktu proses berkuasa di Belanda, orang-orang yang beragama Katolik tidak boleh memperlihatkan kepercayaannya. Jadi kalau bangun gereja nggak boleh kelihatan gereja. Jadi pada waktu itu orang yang beragama Katolik mereka beribadah di tempat-tempat tersembunyi, ya tahu sih itu gereja Katolik tapi tidak kelihatan kalau itu gereja. Akhirnya ketika Prancis mengambil alih pemerintahan di Belanda, orang-orang boleh berekspresi dalam menunjukkan agamanya. Jadi pada zaman itu Kementerian Waterstaat atau tentang kementerian yang berhubungan dengan air membangun gereja Katolik dengan ciri khas seperti ini, berbentuk pilar seperti tempel di Yunani atau di Roma, dan dengan toren yang kecil. Jadi gereja Katolik ini merupakan gereja yang dibangun setelah pemerintah bangsa Prancis menjajah Belanda. Buckshot Bob, he's sipping on his bud. He's standing up to make his play. Now Scooter gets in Bobby's way. Buckshot Bobby reaches for his empty bud. And now we smash that bottle on the bar as Scooter grabs the pickle jar and chucks it. Gereja Protestan namanya Gereja Marker. Gereja ini sudah lumayan tua, usianya sekitar 400 tahun yang lalu. Kalau dilihat dari formnya, bentuknya mirip gereja waktu kita kunjungi di Middelburg, gereja Protestan yang sama. Bentuknya biasanya berbentuk segi 8 atau segi. Lumayan sih, di Leiden kita melihat banyak gereja yang beragama Katolik dan crazy now, well, babe, but won't you come home with me tonight? Now that West Side girl gonna rock my East Side world. Ya, Burghaave Museum ini merupakan salah satu museum yang terkenal di Leiden. Museum ini bercerita tentang naturkunde atau fisika, geneeskunde atau medicijn atau obat, dan astronomi. Jadi kalau kalian suka yang berhubungan dengan fisika atau ilmu pengetahuan, kalian bisa kunjungi museum ini. Sekarang kita ada di Hofje yang kedua yang kita kunjungi di Leiden. Namanya adalah Hofje Sion. Jadi pada zaman dahulu Hofje ini ditempati oleh orang-orang yang kurang mampu, dan ini spesial untuk orang yang sudah berkeluarga, suami istri. Ada cerita lucu, jadi bukannya lucu ya, tapi apa sih, kalau dipikirkan zaman sekarang kayaknya nggak mungkin terjadi. Jadi kalau misalkan suaminya meninggal, istrinya harus pindah ke tempat yang lain. Mungkin ada Hofje yang khusus buat janda. Tapi kalau istrinya meninggal, suaminya boleh tetap tinggal di Hofje ini. Jadi zaman dahulu memang hak asasi pria dan wanita itu tidak sama seperti sekarang. Penasaran dengan isi Hofje Sion? Yuk, mari kita lihat. Sekarang kita ada di Museum Lakenhal, museum terakhir yang kita lewati di Leiden. Museum Lakenhal ini merupakan salah satu museum yang terkenal di Leiden. Isinya tentang kunst, tentang seni. Dan yang menjadi istimewa dari museum ini adalah di dalam museum ini ada lukisan asli dari Rembrandt. Dan Rembrandt merupakan pelukis terkenal di Belanda. Ya, dan Rembrandt ini lahir di Leiden dan belajar melukis juga di Leiden. Seperti yang kalian ketahui bahwa Leiden merupakan kota yang terkenal dengan banyak museum. Salah satunya adalah Museum Naturalis, museum yang berhubungan dengan alam. Yang kedua adalah
Museum Volkenkunde, yaitu museum yang berhubungan dengan budaya dunia, budaya Asia, budaya Eropa, dan budaya Amerika. Dan yang ketiga adalah Museum Corpus, yaitu museum yang berisi tentang bagaimana cara kerja tubuh manusia. Itulah salah satu 3 dari museum yang mungkin kalian bisa kunjungi ketika kalian di Leiden. Dan satu lagi, Leiden ini letaknya dekat dengan Keukenhof, taman bunga Belanda yang terkenal, yaitu yang berisi tanaman tulip. Jadi kalau kalian ke Leiden mungkin bisa dikombinasi dengan kunjungan ke Keukenhof. Oke. Setelah kita seharian jalan-jalan di kota Leiden, kita sampai pada kesimpulan bahwa kota Leiden bagus untuk dikunjungi seperti kota-kota lainnya. Yang menjadi ciri khas kota Leiden adalah karena universitasnya dan karena banyak museumnya dan banyak gedung-gedung tuanya dan kanalnya, karena Leiden dulu merupakan kota perdagangan yang cukup terkenal di Belanda. Jadi kalau kalian berkunjung ke kota Leiden, sepertinya waktunya mungkin sehari nggak cukup kali ya kalau untuk mengunjungi museum. Jadi mungkin bisa 2 hari. Jadi sekian jalan-jalan kita hari ini. Sampai ketemu di kota selanjutnya. Sheltered from the sunlight in the shade beneath the tree. We hide behind the shadows like an orphaned refugee. The apple tree of knowledge shed its fruit along the way. The injury is fading, but the hunger is here to stay until